Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Alhamdulillah ya, beberapa waktu kemarin SK penerima BUSP untuk pendidikan kesetaraan PAUD, juga untuk sekolah di jalur pendidikan formal sudah diterbitkan. Kemudian ada beberapa satuan pendidikan SKB, PKBM mungkin ya, yang tidak dapat BUSP. Nah, itu banyak yang bertanya tuh. Yuk kita cari tahu kenapa, kenali penyebabnya, dan kita refleksi untuk kedepannya. Sebelum kita mulai renungan ini gitu ya, boleh dikatakan ini renungan gitu. Kita baca doa dulu supaya hati kita tenang gitu, dan dapat menerima penjelasannya dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kita pahami dulu regulasinya secara utuh ya. Jadi di Permendikbud 63 tahun 2022 tentang BUSP, Juknis BUSP, itu disebutkan pada pasal 1 ketentuan umumnya ada ayat 25 menjelaskan tentang Dapodik. Kenapa? Karena Dapodik ini memang sumber data utama untuk penentuan penerima BUSP, gitu ya. Kemudian pasal 14-nya syarat-syarat data pada Dapodik itu pertama adalah NPSN, terdata pada Dapodik. Kemudian mengisi dan memutakhirkan data paling lambat tanggal 31 Agustus. Jadi ada yang telat sinkron, kemudian verifikasi validasinya malah lewat tanggal 31 Agustus. Nah, itu banyak yang luput di sana gitu. Jadi ini bisa jadi penyebab tidak diterimanya BUSP pada tahun 2023. Nah, kemudian pada huruf C ini yang perlu diperhatikan. Banyak teman-teman yang lupa gitu ya memperbaharui izin operasionalnya. Itu harusnya sebelum cut off itu izin operasionalnya dalam keadaan aktif dan update gitu. Karena ada yang bertanya begitu dicek izin operasionalnya tidak update gitu. Itu yang kemudian tidak masuk dalam kriteria. Kemudian rekening sudah standar, ini nanti akan jadi syarat penyaluran dan bukan satuan pendidikan kerjasama. Nah, SPK ini nanti Bapak Ibu bisa lihat regulasinya ya. Satuan pendidikan kerjasama itu seperti apa sih gitu. Yang pasti ini bukan PKBM, bukan SKB. Kemudian pada pasal 27 huruf A-nya itu ada menjelaskan tentang unit kos majemuk gitu, artinya tiap-tiap daerah itu berbeda. Tapi ini bukan menjelaskan secara rinci kenapa PKBM-nya tidak menerima BUSP gitu. Ini ditetapkan oleh Menteri pada huruf B-nya. Nah, yang huruf C-nya ini yang kemudian menjadi salah satu penyebab tidak menerima BUSP 2023, yaitu usia peserta didiknya ada di usia 7 sampai dengan 24 tahun yang telah diinput dan diverval sebelum cut off gitu ya. Jadi pada saat cut off, pastikan kriteria usianya memang usia 7-24 gitu ya, karena ada yang di atas 24 tahun itu pasti tidak menjadi kriteria. Namun ada juga yang ini usianya udah memenuhi kriteria nih, udah valid gitu, tapi ternyata data peserta didiknya ganda gitu. Nah, itu juga tidak menjadi tidak dapat ditarik sebagai calon penerima. Itu perlu diperhatikan. Kemudian ini juga perlu perhatian bagi Bapak Ibu, rekan-rekan di Dinas Pendidikan agar verifikasi dan validasi itu dilakukan sebelum cut off gitu ya. Karena ada beberapa yang setelah 31 Agustus dicek lagi datanya, ternyata tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Ya itu tadi, kalau misalkan data cut off-nya itu tanggal 31 Agustus, maka verifikasi validasi itu dilakukan sebelum itu gitu. Dan verval oleh daerah itu sejatinya
itu jangan melihat kapan cut off untuk apa gitu. Tapi perlu diperhatikan verifikasi validasi itu dilakukan secara berkesinambungan gitu, mulai dari PPDB, kemudian ada mutasi siswa gitu. Itu perlu diperhatikan oleh Dinas Pendidikan dalam rangka pengawasan gitu. Jangan sampai apalagi di semester genap sekarang ini ya, itu kelas akhir di semester genap tiba-tiba mendaftar. Nah, itu satuan pendidikan perlu diawasi, jangan sampai apalagi tahun depan udah tahun politik, kita tidak mau hal-hal yang buruk terjadi gitu ya, terutama kaitannya dengan kontestasi politik, ijazah terutama, itu perlu diperhatikan. Oke, itu out of context tapi masih nyambung lah. Kemudian pada pasal 28, nah ini ketentuannya yang bikin apa ya, yang bikin banyak pertanyaan nih teman-teman di lapangan gitu ya. SKB PKBM di daerah khusus sesuai dengan Kepmendikbud nomor 160 garis miring P garis miring 2021, itu Kepmendikbud terkait daerah khusus ya. Itu kalau misalnya peserta didiknya di bawah 10 per jenjang ya. Ini ingat per jenjang bukan persatuan, karena unit costnya beda nih. Jadi jangan memahami 10 itu minimal per satuan, tapi 10 itu minimal per jenjang. Kalau dia di daerah khusus, apabila siswanya atau peserta didiknya yang valid itu kurang dari 10, maka diterimakannya senilai 10. Nah, ini di aplikasinya, di aplikasi BOP, ingat Bapak Ibu, aplikasi BOP itu sebelum terbitnya SK itu hanya sebagai simulasi. Ya, hanya sebagai simulasi, bukan dasar penetapan. Dasar penetapannya sesuai dengan Permen 63, yaitu adalah keputusan menteri gitu. Jadi nunggu SK, jangan dilihat di aplikasinya ada tapi ketika di SK tidak ada gitu. Nah, itu kan hal yang berbeda gitu ya. Jadi di SK itu di aplikasi itu ini ada nilainya 1 orang peserta didiknya dikalikan sekian rupiah. Ini ada nilainya, iya ada nilainya, tapi hanya sebatas simulasi gitu. Kalau misalkan dia di daerah khusus, maka nanti akan dapatnya 10 orang nilainya gitu ya, per jenjang yang valid. Itu menurut Permen 63 tahun 2022 pasal 28. Kemudian di pasal 58-nya ayat 2, nah ini yang kemudian jadi refleksi kita bersama ya. Tugas Kepala Satuan Pendidikan adalah A. Mengisi dan memutakhirkan data ke Dapodik secara lengkap dan valid gitu ya. Ingat, secara lengkap dan valid sesuai dengan kondisi real, jangan diada-ada gitu ya. Ini ya kita mau mematahkan stigma negatif masyarakat terhadap penyelenggaraan pendidikan kesetaraan lah gitu ya. Kita harus mulai benar-benar berkomitmen integritas gitu ya. Jangan sampai stigma bahwa kesetaraan itu bisa ya ini bisa itu gitu. Kita nggak mau lagi lah seperti itu. Sudah saatnya kesetaraan bangkit dan maju. Kemudian Kepala Satuan Pendidikan harus melakukan verifikasi dan validasi. Jadi jangan operator diserahkan sepenuhnya untuk tugas input dan verifikasi, karena kalau merujuk ke Juknis Dapodik, yang menjadi tanggung jawab data itu adalah tanggung jawabnya kepala satuan, bukan tanggung jawab operator. Operator hanya petugas yang membantu kepala satuan pendidikan untuk melaksanakan pendataan. Sementara tanggung jawab data yang diinput oleh operator itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab kepala satuan. Kemudian terakhir pasal 66 ini kaitannya dengan yang tidak menerima BOP gitu ya. Ayat 1, untuk satuan pendidikan negeri yang tidak ditetapkan sebagai penerima BOSP, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Silakan pemerintah daerah memastikan penyelenggaraan pendidikan kesetaraannya yang berkualitas di daerahnya gitu, karena SKB ya dalam hal ini ya, Satuan Pendidikan Negerinya, itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Kemudian di ayat 2, satuan pendidikan swasta yang tidak ditetapkan sebagai penerima BOSP, penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab penyelenggara sepenuhnya gitu. Jadi kalau didirikan oleh yayasan,
tidak menerima BSP, maka tanggung jawab penyelenggaraannya mutlak sepenuhnya oleh penyelenggara, oleh yayasan atau oleh badan pendirinya gitu ya. Baik, selanjutnya kita cek dulu penyebab kenapa sih itu tidak menerima BSP. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat mungkin kalau dashboard Metabase ini yang bisa akses itu di UPT ya, di BPMP, BBPMP gitu di provinsi, atau melalui kanal tanya bos dan bop.kemdikbud.go.id. Oh, ini typo nih, A-nya 2, jadi A-nya 1 ya. Tanya bos dan bop.kemdikbud.go.id. Nah, ini nanti teman-teman di UPT, di BPMP, BBPMP yang memiliki akun Metabase ini bisa mengecek datanya dengan menelusuri NPSN. Nah, ini kalau ditelusuri NPSN bisa dilihat di sebelah kanan. Itu terlihat identitasnya, data detail sekolahnya gitu ya. Nah, kalau di kasus ini adalah izin operasional yang tidak diperbaharui. Jadi upload keterangan dalam proses, misalkan izin operasional yang sedang dalam perpanjangan gitu, ada surat keterangannya, itu juga tidak diupload. Nah, apakah dia di daerah khusus sesuai Kepmen? Ini tidak. Jadi yang tadi daerah khusus itu bisa dilihat juga di Metabase ya. Status partisipasi BOP-nya menerima. Nah, ini juga salah satu alasan ada yang tidak mencentang status partisipasi BWSP-nya di Dapodik, sehingga di sini ditulisnya menolak. Nah, kalau dia menolak, maka akan tidak terdata sebagai calon penerima BWSP. Kemudian valid izinnya di sini tidak, karena di atas juga tidak disampaikan ya, tidak diupload. Jumlah siswanya banyak, sayang sekali, namun karena izinnya tidak diperbaharui, jadi meskipun jumlah siswa yang validnya ada 184, yang bersangkutan PKBM-nya tidak sebagai penerima BWSP. Nah, kemudian cek juga di aplikasi BOP ya. Ini bisa Bapak Ibu lihat di PKBM-nya masing-masing gitu ya, di dashboard-nya. Ini ada ketentuan jumlah siswa paket A, paket B, paket C-nya itu apakah sesuai dengan kriteria atau memang kurang dari ketentuan 10 siswa gitu. Kalau PAUD 9 ya. Nah, ini bisa kelihatan nih paket A-nya kurang dari 10 gitu. Paket B-nya kurang dari 10. Nah, itu dicatat tuh di bawah di catatan. Jumlah siswa valid jenjang paket A kurang dari ketentuan, hanya 2 dari 10 siswa. Yang paket B-nya malah tidak sama sekali, paket C-nya dari 94 siswa yang valid ada 29. Nah, di bawahnya ini sebetulnya ada lagi nih. Kenapa yang tidak valid itu apakah ganda dengan sekolah lain, apakah residu dan seterusnya. Kemudian kalau dinas, itu kan ada fitur untuk mengunduh dalam Excel ya. Itu banyak yang bertanya tuh, itu apa sih artinya kuning dan merah dalam Excel tuh? Nah, jadi begini, kalau kuning itu artinya dari 3 jumlah layanan paket ABC gitu ya, dari paket A, paket B, paket C, itu ada salah satu atau lebih yang kriterianya tidak sampai 10 siswa. Jadi bisa jadi hanya paket A-nya saja atau paket B-nya saja gitu, atau paket C-nya yang tidak dapat gitu. Itu bisa jadi seperti itu, dan itu ditandai kuning di unduhan file Excel-nya. Terus kalau merah apa? Kalau merah artinya baik paket A, paket B dan paket C-nya tidak dapat sama sekali. Gitu ya. Itu bisa Ibu Bapak lihat di unduhan file Excel pada aplikasi BOP-nya. Kemudian Bapak Ibu bisa dilihat lagi nih validitas izinnya gitu ya. Bisa dicek nih izin operasionalnya di referensi.data.kemdikbud.go.id. Nah, itu dashboard publik ya, Bapak Ibu bisa cek langsung NPSN yang bersangkutan. Masukkan saja NPSN-nya. Nanti kalau misalkan hasil pencarian teratasnya itu ada referensi data Kemdikbud, itu munculnya seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa cek di menu dokumen dan perizinan. Jadi identitas satuan di sebelah kirinya itu pastikan dulu betul datanya gitu, NPSN-nya. Kemudian di dokumen perizinannya dilihat di sebelah
kiri dan kanan ini ada kriteria yang di mana ya? Jadi ada yang terlambat input NPS, terlambat input izin operasional gitu. Ada juga yang tidak input sama sekali di sebelah kanan. Nah, kalau tidak input sama sekali, ini sama juga ya, tidak terdata ada untuk penarikan data cut-off kemarin, jadi tidak bisa sebagai penerima. Nah, kalau di sebelah kiri ini posisinya SK atau izin operasionalnya itu baru diunggah per tanggal 10 Januari 2023. Padahal kan cut-off-nya 31 Agustus Bapak Ibu. Jadi mohon dipahami sekali lagi bahwa updating data yang dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian di satuan pendidikan itu yang mempengaruhi, yang menjadi penyebab diterima atau tidaknya PKBM SKB Bapak Ibu sebagai penerima BUSP gitu ya. Jadi ini sudah ditetapkan menteri, sudah dalam bentuk SK menteri gitu. Kemudian juga datanya sudah ditetapkan dalam Perpres APBN gitu ya. Jadi kalau misalkan ada perubahan data, itu sama saja Bapak Ibu meminta pihak kementerian untuk merubah Perpres APBN gitu ya. Dan levelnya sudah di tingkat presiden Bapak Ibu, jadi akan sulit. Begitu juga di Juknis Permen 63 ya, bahwa data ini digunakan untuk perhitungan dana yang diberikan selama setahun. Jadi tahap 2 pun nanti dengan berat hati saya bilang juga tidak menerima. Karena apa? Data ini digunakan setahun, bukan per tahap gitu. Jadi mohon nanti sebelum tanggal 31 Agustus 2023 besok gitu ya, atau ketika masuk tahun pelajaran baru semester ganjil, sedini mungkin, seawal mungkin Bapak Ibu mulai melakukan verifikasi data, mulai dari peserta didik, izin operasional, rekening, segala macam itu Bapak Ibu mohon diperhatikan gitu ya, karena ini yang akan menentukan PKBM Bapak Ibu untuk menerima dana BOP tahun berikutnya. Baik, demikian mungkin yang saya sampaikan dengan berat hati. Saya mohon maaf sekali kepada Bapak Ibu yang PKBM-nya, SKBM-nya belum menerima BUSP gitu ya. Karena memang ini adalah sistem ya bekerja. Meskipun sistem yang bekerja, tapi tetap penanggung jawabnya adalah manusia gitu ya. Dalam hal ini kita semua bertanggung jawab atas peran kita masing-masing, baik itu di tingkat satuan pendidikan, pemerintah daerah, dinas pendidikan, maupun di pusat, itu punya peran masing-masing yang saling terkait. Jadi kalau satu peran tidak berjalan, maka kebijakan juga akan terkendala dalam pelaksanaan. Demikian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang salah dan kurang berkenan di Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf, mohon izin. Terima kasih telah melihat video ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.